Oke, jadi pertanyaan ibunya adalah, ibunya mendengar bahwasanya dulu ketika ketika zaman sekarang orang-orang kalau mendoakan seseorang pakai Al-Fatihah, misalnya untuk yang sudah meninggal itu membacakan Al-Fatihah atau mendoakan orang lain dengan Al-Fatihah. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Yang kedua adalah jadi bagaimana cara berdoa yang benar gitu kan ya? Apakah dengan Al-Fatihah atau dengan istighfar dan seterusnya? Jadi gini, pertama. Dalam banyak kajian-kajian, terutama kajian-kajian fikih, itu memang ada banyak pendapat. Jadi jangankan pendapat yang mengirimkan Al-Fatihah atau boleh atau tidak, jangankan itu. Banyak banget, musik lah halal atau haram gitu ya. Apalagi misalnya boleh enggak untuk begini, boleh enggak, itu fikih. Fikih itu luas banget. Bahkan kalau kita membahas fikih, itu kita kadang-kadang kadang-kadang kita benar-benar harus berhati-hati banget karena satu hal yang sama dilakukan waktu yang berbeda itu bisa satunya haram, bisa satunya halal. Satu perkara yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda itu bisa halal dan bisa haram. Bisa difahami. Karena fikih itu benar-benar harus spesifik. Contoh ya misalnya ya. Nonton bioskop. Misalnya contoh, nonton bioskop sendiri itu sudah hukumnya berlainan pendapat itu para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh dengan syarat, ada yang bilang gak boleh sama sekali. Bisa difahami ya? Taruhlah sama-sama boleh. Beda antara saya nonton sama Bu Umah nonton. Dengan ibu-ibu nonton beda mungkin. Kenapa? Contoh, kalau misalnya Felix Xiao nonton nanti membawa fitnah. Bahwasanya, wih itu Felix Xiao nonton kok, padahal filmnya kayak gini. Berarti itu bisa jadi bagi saya haram. Atau bagi saya tidak dianjurkan. Fikih itu hukumnya bisa beda-beda, bahkan sama satu orang berbeda-beda ketika waktunya berbeda, atau satu kasus yang sama orang yang berbeda bisa berbeda. Intinya fikih itu harus detail banget. Oke, sekarang kita bahas tentang masalah doa. Pertama, doa itu adalah sebuah komunikasi privat dari Anda ke Allah. Arti doa artinya adalah da'a yad'u da'watan, artinya meminta. Artinya adalah menyeru tapi meminta, lebih kepada meminta doa. Artinya doa itu dalam bahasa apapun boleh. Dalam kesempatan apapun boleh. Bisa difahami ya? Contoh, doa pakai bahasa Sunda boleh atau tidak? Boleh. Doa pakai bahasa Arab boleh atau tidak? Yang mana yang lebih utama? Yang mana yang lebih utama? Yang benar-benar Anda niatin. Yang benar-benar Anda niatin. Karena ada banyak orang, kita udah bahas kemarin, yang mereka doa cuma formalitas. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sehari-hari cuma nggak ada koneksi sama sekali. Kayak Anda ketemu orang yang salah sama Anda. Terus dia bilangin, Anda nggak minta maaf nih sama orang. Ya udah maaf. Ada artinya nggak kayak gitu? Omongannya yang keluar, ya udah maaf. Ya udah maaf deh, iya maaf. Anda senang digituin. Paham ya? Orang minta maaf, walaupun mungkin dia nggak ngomong maaf, tapi aku benar-benar nyesel. Serius aku nyesel banget deh. Itu sudah menggambarkan dia minta maaf. Bisa difahami ya? Walaupun dengan kata-kata yang berbeda. Bisa difahami ya? Jadi yang dihitung itu adalah hati. Yang keluar adalah yang bersifat fisik. Yang Allah ambil hati, niat. Kecuali sholat ya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jelas sampai di sini ya. Yang kita bahas doa. Kalau sholat, kata Ustadz Felix yang penting hati. Ya udah bahasa suratul Fatihah saya pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Jelas ya. Kalau doa privat kita dengan Allah. Oke, sekarang dalil mendoakan orang yang meninggal ada atau tidak? Ada. Rasulullah lewat kuburan mendoakan orang yang meninggal. Doa yang sangat terkenal di dalam sholat Jumat. Yang sering kita doa juga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Masih ada aliran pahala kepada orang-orang yang meninggal. Maka doa apa saja boleh, termasuk apalagi suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah termasuk kemudian surat yang sangat powerful di dalam Al-Quran. Maka suratul Fatihah dikatakan Fatihah karena dia pembuka daripada perkara-perkara yang lain. Maka yang paling gampang ya suratul Fatihah. Kan itu kan ya. Nah yang kayak gitu-gitu bagi saya nggak ada masalah. Artinya tidak perlu harus semuanya harus ada di zaman Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah tidak ngaji pakai mic, bisa dipahami ya. Artinya gini, ada yang nanya pada saya gini, Ustadz boleh nggak setelah sholat kita bersalaman? Bagi saya yang nggak boleh itu salaman pas sholat.
Paham? Karena sholat itu ibadah, sudah jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul gak pernah salaman pas sholat. Tapi setelah selesai sholat, mohon maaf, Anda selesai sholat ada yang main HP kan? Ada yang main HP gitu kan ya. Selesai sholat ada yang kemudian melamun, ya pas sholat juga ada yang melamun ya. Selesai sholat ada yang ngelamun, ada yang langsung pergi, boleh nggak? Nggak ada masalah, sholatnya udah selesai. Yang nggak boleh di dalam sholat. Tapi Ustadz, kalau nanti salaman itu dianggap menjadi kewajiban dan seolah-olah menjadi bagian daripada sholat, saya setuju, nggak boleh. Tapi kan nggak gitu konsep di kita. Di kita kan orang sudah tahu, Assalamualaikum itu selesai sholat. Bisa difahami ya. Maka setelah itu dia ngajak salaman, bagi saya nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang nggak nyaman diajak salaman, ya jangan diajak salaman. Jelas ya. Artinya Islam tuh fleksibel. Yang nggak boleh tuh kita ribut. Salaman nggak apa-apa. Tapi kan Ustadz sudah salaman sebelumnya. Ya nggak apa-apa, salaman terus juga nggak apa-apa. Bisa difahami kira Rasul saya. Nah artinya tidak semua harus ada di zamannya Rasul. Kecuali ibadah mahdoh. Kecuali sekali lagi ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah ritual. Rasulullah puasa Rasulullah puasa bulan Ramadan. Anda nambah, nggak boleh. Jelas ya. Ustadz gimana kalau bulan Ramadan kan panas Ustadz sekarang. Kita ganti aja bulan Syawal, nggak boleh. Jelas ya, ibadah mahdoh, ibadah ritual harus persis kayak Rasulullah. Haji, umroh, ambil Rasulullah, gak usah ditambah-tambahin. Jelas ya. Rasul berapa kali ngiterin Ka'bah? Tawaf 7. Karena saya bersemangat Ustadz, saya 14 kali, 2 kali lipat pahalanya. Gak boleh, jelas. Nah itu ibadah ritual. Tapi kalau ibadah yang kayak tadi doa, lalu kemudian perbanyak istighfar, kebaikan apapun nyampe ke orang tua. Dia mau doa sholatul fatihah, kalau dia punya waktu dia pakai yasin, boleh. Dia mau nambahin lagi suratul kahfi, boleh. Hatamin Quran, silahkan. Kalau dia mampu, semakin banyak semakin bagus doa. Kalau dia mampu dan dia mau. Yang gak boleh adalah tadi dalam ritual ibadah mahdoh, itu gak boleh. Tapi yang lain insya Allah boleh. Tapi ada Ustadz yang tetap gak mau Ustadz pakai Al-Fatihah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Artinya itu juga nggak dosa. Jangan kita permasalahin juga. Lu nggak baca Fatihah, parah lu nggak doain orang tua lu. Jangan juga. Dia doa dengan cara yang lain. Bisa dipahami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini masih tentang masalah takdir ya. Jadi gini, saya coba menjelaskan lagi. Bahwasanya takdir itu yang bisa kita bahas adalah cuma 2. Ada nggak pilihan terhadap sesuatu yang terjadi pada kita? Kalau kita masih bisa milih, maka pilihlah yang terbaik karena kita meyakini balasan yang terbaik. Kalau kita nggak bisa milih, kalau sudah sampai titik, ya mau gimana lagi? Ya berarti itu adalah sebuah takdir yang harus kita imani. Maka itu adalah dapat pahala. Nah, mengenai kemudian Umar bin Khattab yang kita kemarin ceritakan, jadi ceritanya begini. Umar, ini saya ceritain lagi supaya kita ulang-ulangi supaya lebih mantap lagi pemahaman kita. Umar lagi pergi ke daerah Syam. Dari Madinah pergi ke daerah Syam. Sekitar 1.200 km. Pas sudah mau sampai ke Syam, maka ada kabar dari Syam. Datang tuh orang utusan. Umar, tahan. Kenapa? Jangan masuk Syam. Karena daerah di depan itu ada wabah. Ada wabah penyakit yang mati banyak banget. Kalau zaman kita COVID. Daerah ini daerah orang-orang pada kena semua tuh, jangan masuk dulu, kira-kira gitulah. Umar bilang oke, kita rapat. Setelah rapat diputuskan sama Umar, kita balik lagi ke Madinah. Karena di depan ada wabah. Kalau kita masuk ke dalam kita kena, kita mati sama kayak bunuh diri. Jelas sampai di sini? Umar benar nggak? Benar. Kenapa? Karena ada pilihan nggak kita masuk atau kita keluar? Ada pilihan, maka Umar bilang kita pulang. Begitu mau pulang, gubernur Syam namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini adalah orang yang sangat disayang oleh Nabi. Bahkan bergelar Aminul Ummah, orang yang paling amanah di antara umat kata Rasul Abu Ubaidah. Giginya depan tonggos 2 gara-gara nyabut paku yang nempel di gerahamnya Rasulullah. Itu Abu Ubaidah itu. Jadi Abu Ubaidah termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah datang, Umar mau kemana? Pulang. Kok pulang Umar? Ada wabah.
Abu Ubaidah ngomong begini, Umar, kamu lari dari takdir Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu dan kalau kamu sudah ditakdirkan mati, pulang pun kamu mati. Tapi kalau Allah belum mentakdirkan kamu mati, maka kamu nggak akan mati walaupun masuk ke daerah wabah. Perkataan Abu Ubaidah benar atau tidak? Benar, tapi pemahamannya salah. Paham ya? Begitu Umar dibilang begitu, dia bilang gini, betul Abu Ubaidah, aku lari dari takdir Allah, dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Bisa difahami? Artinya Umar pengen ngomong, Abu Ubaidah, pemahamanmu tuh salah. Karena kenapa? Karena aku masih bisa milih mau masuk atau tidak. Dan aku akan dihisap berdasarkan pilihanku. Begitu mereka lagi ribut, Abdurrahman bin Auf datang. Sebentar, saya dapat hadis dari Rasulullah tentang wabah. Lihat hadisnya, semakin membuat kita ngerti tentang takdir. Kata Abdurrahman apa? Rasul pernah ngasih tahu aku, kalau kalian belum masuk dalam wilayah wabah dan kalian tahu di situ ada wabah, jangan masuk, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, kalau Anda lagi ada di dalam tempat wabah, jangan keluar. Paham? Bagus kan Rasulullah kan ya? Bagus kan ya? Kalau Anda lagi belum masuk, masih ada pilihan atau tidak? Masih. Maka jangan masuk. Itu sodako bil husna, meyakini pahala terbaik. Kalau masuk jadinya bahaya, keluar menyelamatkan diri. Paham? Bukan keluar. Nggak masuk menyelamatkan diri. Tapi kalau Anda sudah berada di tempat pandemi nih, ceritanya contoh ya, serumah dites positif semua COVID pada waktu itu, maka Anda nggak boleh keluar. Kalau Anda keluar, apa yang terjadi? Anda nyebarin orang lain. Maka kata Rasul, bersabarlah dengan takdir. Di dalam situ, jangan keluar, bersabarlah dengan takdir. Dan kalau mati, kata Rasulullah, dicatat pahala syahid. Karena termasuk bersabar dengan takdir. Nah itu maksudnya. Jadi tetap aja pemahamannya sama. Tentang bisa dipilih atau nggak bisa dipilih. Jadi kalau bisa dipilih, pilihlah yang terbaik. Kalau nggak bisa dipilih, bertakwalah pada Allah. Sesederhana itu. Kalau dibahas lebih lanjut lagi kita nanti pusing. Kenapa? Karena tadi dunianya beda. Itu sama kayak bahas dunia game. Kita nanya, Mas punya AI? Di handphonenya AI. Nah nanti pulang dari sini tanya sama AI-nya ya. Konsep atas, bawah, kiri, kanan bagi kamu tuh apa? Coba tanya nanti. Konsep spasial bagi kamu apa? Perhatiin jawabannya. Pasti bingung dia. Kira-kira AI-nya akan bilang gini. Konsep atas, bawah, kiri, kanan itu adalah konsep Anda. Tidak relevan bagi saya. Karena saya tidak menempati spasial. Bisa difahami ya. Maka kalau ada orang nanya Allah ada di mana? Itu enggak relevan pertanyaannya. Kenapa? Itu sama aja kayak menganggap Allah jadi kayak manusia. Bisa difahami. Ya udah terima aja. Itu nanti pembahasannya lain lagi ya. Tapi yang jelas itu coba nanti ditanya. Jadi takdir cara memahaminya adalah dengan apa yang Allah kasih tahu aja selesai. Bisa dipilih, pilih yang terbaik. Bisa dihindari, hindari dengan cara yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipilih, maka terimalah karena itu takdir. Contoh takdir, Felix Xiao Cina takdir. Bisa dipahami ya. Ibu-ibu lahir perempuan, takdir. Nah, itu diterima aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Kenapa bukan Allah yang menghilangkan keburukan? Oke, jadi gini ya, saya mau kasih tahu. Bapak Ibu pernah sekolah kan? Pernah sekolah. Pernah ujian. Konsep ujian itu apa? Konsep ujian adalah Anda yang ngerjain. Kalau misalnya gurunya yang ngerjain bukan ujian. Paham? Namanya latihan. Tapi kalau misalnya Anda yang ngerjain namanya ujian. Maka di hidup kita ini Allah sampaikan berkali-kali, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam dunia ini adalah liyabluwakum. Liyabluwakum itu adalah asal katanya bala. Bala artinya ujian. Jadi ujian bagi kita mau pilih mana? Tapi kan Allah sudah tahu. Nah balik lagi ke konsep takdir. Kalau kita bahas begitu lagi berarti kita masuk lagi ke wilayahnya Allah. Jadi contoh kalau kita bilang, tapi kan Allah sudah tahu siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Nah kalau kita masuk di situ lagi, kita masuk ke pembahasan takdir dengan dunianya Allah. Tidak relevan lagi jadinya. Jadi yang kita bahas adalah kenapa Allah menguji kita. Salah satu ibrah yang kita dapat adalah Allah sampaikan, Allah tahu tapi kalian tidak.
Maka untuk itulah Allah kasih tahu kalian tentang siapa orang-orang yang sodaku, yang benar-benar serius dalam agamanya, yang benar-benar mengharapkan pahala-pahala terbaik. Dan siapa lagi yang kadzabu, mereka yang mendustakan, mereka cuma berpura-pura. Nah, itu konsep ujian. Jadi konsep ujian itu bukan soal tapi jawabannya. Maka itulah namanya konsep ujian. Sama kayak gini deh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kenapa Allah nguji manusia? Karena Allah pengen ngasih tahu kita siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Tapi Allah perlu enggak dengan keimanan kita? Tidak. Allah perlu enggak dengan ibadah-ibadah kita? Tidak. Tapi kenapa dia menciptakan kita? Nah, itu jawabannya. Hanya bisa kita tahu nanti kalau kita di surga dan kita tanya sama Allah. Tapi faktanya sekarang kita lagi ada di ruang ujian nih. Jadi jangan lagi mempertanyakan sesuatu yang tidak relevan. Yang kita pertanyakan, sekarang kita udah tahu kita ada di ruang ujian, maka pertanyaan yang paling relevan adalah bagaimana caranya lulus dari, paham? Karena kita lagi ada di ruang ujian. Kita nggak bisa lagi bilang, kenapa kita ada di sini ya? Nah, karena kita nggak tahu yang terjadi di masa lalu. Kalau kita mau bahas lewat Al-Quran, tapi ini tidak logik sih. Karena ini sudah masuk ke wilayah keimanan. Allah ngumpulin kita tuh. Terus kemudian dia nanya ke kita, alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Kita menjawab, bala syahidna. Kemudian Allah kasih tahu kepada kita, nah ini ada dunia nih. Ada dunia nih ya, siapa yang mau ke dunia nanti dapat balasan-balasan terbaik kalau dia lulus. Kalau dia nggak lulus, maka dia nggak dapat balasan yang terbaik. Dapatnya justru hukuman-hukuman daripada Allah. Itu diceritakan di dalam hadis dan diceritakan di dalam Al-Quran. Manusia tuh girang banget tuh langsung. Gua mau ke dunia. Ayo kita ke dunia. Nah, itu kalau dari segi keimanan ya udah kita pilih sendiri untuk datang ke dunia ini. Tapi kan pas ketika kita lahir kan kita nggak tahu apa-apa. Artinya itu yang saya bilang. Faktanya yang harus kita terima sekarang adalah kita hidup di dunia. Di depan kita ada meja ujian. Di depan kita ada soal-soal ujian. Maka yang harus kita pertanyakan adalah kita jawabnya gimana dengan cara yang lebih baik. Bisa difahami? Contoh, saya kasih contoh satu lagi. Pernah ngelihat aktivis-aktivis yang gak jelas. Aktivis-aktivis, jadi gini, ada orang-orang yang mempertanyakan tentang konsen. Tahu konsen? Oke, saya sederhanakan. Ada seorang anak, dia mau nuntut emaknya. Kok nuntut emaknya? Dia nuntut emaknya karena ketika umur 24 tahun tidak ada perusahaan yang mau nerima dia. Ini kasus asli nih di Amerika. Dia nuntut emaknya karena dia tidak punya kerjaan ketika umur 24 tahun. Apa isi tuntutannya? Karena emak saya sudah melahirkan saya. Karena itulah dia memberikan saya masalah ini. Karena kalau emak saya nggak melahirkan saya, maka saya tidak akan punya 24 tahun nggak punya kerjaan. Paham? Kira-kira gimana tuh kira-kira tuh? Paham gak sih maksudnya? Kalau aja emak saya nggak ngelahirin saya nih. Nah, artinya dia nggak fokus pada permasalahan apa. Masalahnya dia nggak dapat kerjaan, itu masalahnya. Nah, tapi dia karena dia malas dan dia ngawur, dia nyalain maknya. Paham sampai di sini? Nah, faktanya kita udah di sini. Tapi ada di antara kita kadang-kadang berpikir, teman-teman saya tuh banyak mikir begini, saya nggak minta hidup di dunia. Kalau saya boleh milih, saya milih sama Tuhan gak usah diciptakan. Biar saya gak usah diuji di dunia ini. By the way, itu kan andai. Tapi faktanya apa? Lu di sini, lu di depan lu ada soal ujian dan lu harus isi soal ujian itu. Nah, yuk kita fokus ke sini dulu. Nanti kalau sudah selesai, udah jawaban kita udah bagus, masuk surga nih, baru kita mau protes sama Allah, boleh tuh. Ya Allah, saya protes, kenapa saya itu ada di dunia padahal saya nggak minta dilahirin. Nanti aja di situ. Sekarang nih masalahnya lagi di depan kita ada ujian ini. Bisa dipahami maksudnya kira-kira? Nah, jadi fokusnya ke situ. Nah, jadi kita harus melatih logika kita agar kita benar-benar fokus pada perkara-perkara yang relevan. Karena banyak pun kita protes, tetap tidak akan berubah kehidupan kita. Tetap hidup kita ada ujian. Nah, ujung-ujungnya orang-orang kayak gini, ujungnya ngapain? Bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia merasa nggak minta hidup, dia merasa hidup dia terlalu susah. Padahal mungkin pada saat itu dia belum memilih perkara-perkara yang terbaik. Itu aja sih sebenarnya masalahnya.